bentar. Aku bingung ya. Udah muncul belum ininya, tanda recordnya? Udah. Sampun. Oke, udah ini ya, udah merah ya berarti. Merah banget, Kak. Oke, siap. Oke, aku mulai dah, biar lama-lama. Udah segini. Udah kelihatan kan layarnya nih? Halo. Sampun, Kak Yunan. Oke, Kak Wahyu ya, ada Yunan soalnya. Kak Wahyu. Nah, ya, oke. Aku mulai deh. Om Swastiastu, selamat malam semuanya. Makasih udah hadir di pertemuan pertama di Sekolah Media kali ini. Ya, sebelumnya kalau kalian tahu kan Sekolah Media tuh udah pernah diadakan di bulan Maret. Tapi itu offline, ada yang offline sama online. Dan itu empat pertemuan. Tapi karena kemarin tuh agak telat publikasi Sekolah Media, jadi partisipasi itu sedikit. Ya, kira-kira 15 orang. Tapi aku ngelihat antusiasme tinggi banget terkait perdesainan sama manajemen sosial media. Oke, manajemen sosial media tuh nanti lebih lebih job desk-nya ke humas, tapi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kita ngasih ilmu pengetahuan tentang ini. Soalnya ini pengetahuan juga berguna lah buat kalian, bukan humas saja tapi semuanya secara pribadi. Oke, sebelum kita memulai kelas ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa menurut agama Hindu, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa dicukupkan. Nah, jadi ini kita di pertemuan pertama Sekolah Media namanya, teman-teman. Terkait untuk absensi, biar yang hadir sama yang di grup tuh, untuk membedakan itu nanti di pertemuan kedua aja deh. Kita udah agak telat, aku bikin formnya. Oke, ini di pertemuan Sekolah Media pertama. Sebelumnya kedengaran kan suaraku nih? Kedengaran, Kak. Oke, ini di pertemuan pertama Sekolah Media tuh kita akan belajar tentang dasar-dasar desain grafis, terus prinsip. Ya, dasar-dasar seperti kayak prinsip sama unsur. Nah, prinsip tuh lebih ke arah apa saja sih yang bikin desain grafis itu menjadi sebuah desain grafis, membedakan sama desain-desain lainnya kayak desain interior dan lain-lain. Terus unsur-unsur yang ada di desain grafis, contohnya kayak apa sih yang membentuk sebuah media media desain gitu. Terus ada tren itu lebih ke arah apa sih yang desain grafis yang populer di kalangan umum di dunia ini gitu. Nah, ini trennya itu bisa berubah dari tahun ke tahun. Terus yang keempat ada manfaat belajar desain grafis. Kalau kalian tahu kalau desain grafis itu adalah skill yang benar-benar dibutuhkan. Ya, misalnya kalau kalian melamar apapun tuh, kalau misal kalian punya skill desain grafis itu udah jadi nilai plus dan kemungkinan diterima di perusahaan atau dimanapun itu tinggi banget. Nah, kita mulai aja deh. Tuh, aku ini. Nah, sebelum itu kalian akses dulu ya slido.com, masukkan kode ini. Aku mau diskusi kita interaktif biar nggak satu arah aja, bisa dua arah. Oke, masuk ini angka ini. Aku bisa cek dulu teman-teman sini ya. Bentar. Udah belum? Angka ini kodenya 65684. Halo. Aku copy deh ke chat. Oke, baru beberapa yang jawab di sini. Ada pilihannya, ada Adobe Illustrator, ada Photoshop. Masih dua ini. Ayo yang lainnya.
Clip Studio Paint, ada Corel Draw. Nggak ada, Corel dikit. Canva. Canva. Ini Canva nih apa impostor ya? Apa desain apa software desain grafis yang impostor? Baru belajar Photoshop belum bisa semua. InDesign, ada yang pakai InDesign. Ini pasti orangnya halal. Kalau di layar teman-teman itu kan ini ya, bentuknya apa ya? Bentuknya tuh kan buat ini, bentuknya kayak awan-awan gitu. Yang muncul paling banyak siapa? Halo. Photoshop. Oh ya, Photoshop nih. Aku lihat. Photoshop pertama, langsung Illustrator, terus Canva, langsung Corel Draw, sama nggak ada keempat. Dan semua nih baru 17 orang. Padahal partisipannya 29 loh. Halo, belum nambah nih, belum nambah. Ini di chat udah bilang udah, tapi belum nambah. Pada AFK semua ini. Ini aku ini yang ganti new share loh. Nah, bisa dilihat ya. Oke, udah 17. Itu 17 orang ini yang menyimak. Ya, aku nggak menyimak ya deh. Permisi Kak, tadi apa ya? Saya bermakan. Ini masuk, bro, masuk ke Slido. Ini masukin kode akses 65684. Nanti pertanyaan selanjutnya ada ini ya, feedback buat aku sendiri. Biar apa ya, saling evaluasi gitu. Tapi kita fokus ini ya, pertama dulu. Masih 17 nih. Aku tutup jam 19.49. Wita ya, Wita. Oke, nggak ada yang nambah nih. Ya udah aku stop aja deh. Anggap segini deh jawabannya ya. Berarti yang menang masih Photoshop ya. Oh, ini udah 23 nih. Kita lihat. Oke, masih Photoshop, terus Illustrator. Corel Draw sama, terus Canva ketiga. Oke, aku tutup. Dah. Ya, teman-teman bisa dilihat ya, berarti secara survei, berarti kalian ini ya lebih familiar sama Illustrator sama Photoshop. Ya, itu kabar bagus sih, karena Photoshop sama Illustrator tuh lebih umum digunakan daripada yang lainnya. Nanti tutorial-tutorialku tuh lebih ke arah Photoshop sama Illustrator, tapi itu aku taruh secara sinkron. Nanti bisa aku bahas nanti di akhir pertemuan. Kita lanjut aja deh, bahas yang dasar-dasarnya. Oke, pertemuan kali ini tuh ada 4 bagian. Pertama dari pengertian, terus prinsip, yang ketiga unsur, langsung tren. Dia udah sebutkan. Nah, sekarang pengertian desain grafis. Nah, ini menurut para ahli ya, ahli dari seni, dari Adi Kusrianto, desain grafis itu secara umum tuh dimasukkan ke dalam DKV. DKV itu adalah desain komunikasi visual. Ini bisa dibaca ya, suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis. Nah, itu dengan mengelola apapun itu. Dengan demikian, gagasan ini bisa diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi sasaran penerima.
Nah, apa itu desain grafis? Tadi kan DKV. Nah, desain grafis itu berasal dari dua kata, itu desain yang berarti metode perancangan estetika, estetika ya, keindahan yang didasari dengan kreatif. Terus grafis. Grafis itu ilmu perancangan titik maupun garis. Kalau kalian lihat Izin memotong, Yunan. ya, Wahyu, iya, ya kenapa? izin memotong. Ini tampilannya masih Oh iya, sorry. masih browser. Sorry. Untung diingetin. Nah, sorry. Nanti dia bahas ini ya. Ini tadi pengertian Pak ahlinya. Terus ini arti desain grafisnya. Ya, makasih Kak Guum buat udah ngingetin. Oke, tadi grafis ya. Sorry. Grafis itu ilmu dari perancangan titik maupun garis. Dia apa ya? Kalau kalian waktu di SMA kan ada matematika tuh, membuat grafik. Pasti grafik ini terdiri dari titik menggaris kan. Nah, sama juga di desain grafis. Grafis itu juga dari perancangan dari titik dan garis. Nah, jika kedua digabung, titik dan garis itu dia kalau misalnya digabung sama kreativitas, dia akan membentuk sebuah desain grafis. Nah, desain grafis itu ilmu yang mengandalkan kreativitas untuk menciptakan sebuah rancangan dengan tujuan akhir sebagai kepentingan percetakan sama publikasi. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip desain grafis yang pertama itu adalah keseimbangan. Kalau keseluruhan komponen dari desain itu harus seimbang, tidak tersebelah, desain itu harus ini ya, desainer itu harus mikir ya. Kapan saya masukkan gambar, kapan saya masukkan tulisan gitu. Terus kapan saya masukkan warna biar dia tuh saling mendukung satu sama lain. Nah, contohnya ini kayak poster ini nih, Batman. Dia menonjolkan sebuah apa ya? Ini kan poster komersial buat film itu. Dia menonjolkan sebuah apa ya? Sebuah manusia apa? Kelelawar gitu yang menunjukkan apa ya? Yang aktif di malam hari tuh. Contohnya ada bulannya. Terus ada warna merah sama kuningnya. Ini tujuannya adalah untuk menarik orang-orang itu agar bisa melihat poster ini gitu. Kalau kita malam, kita pakai warna malam tuh dia lebih suram kelihatannya gitu. Tapi kalau misalnya dia lebih dominan warna merah, itu orang tuh kayak tertarik. Oh, apa nih? Ada yang menarik gitu pokoknya. Nah, itu saling mendukung pokoknya dia. Kalau kita pakai malam dominan, itu kayak posternya kelihatan suram. Tapi kalau kita pakai warna merah, itu lebih menarik perhatian. Nah, itu contoh dari penerapan balance. Terus yang kedua, unity. Nah, unity tadi sama seperti kayak balance, itu menerapkan keseimbangan, menerapkan kesatuan antar elemen. Nah, nih, itu menunjukkan konsistensi. Misalnya kalau Unite itu dari font ini, fontnya bentuknya kayak gini, dia secara turun ke bawah itu dia sama fontnya. Terus kalau warna biru, biru itu saling mendukung. Kalau birunya biru muda, selanjutnya pasti biru tua. Itu warnanya saling apa ya? Saling mendukung, saling komplementer gitu istilahnya. Terus nih kata nikmati ini lebih di bold karena kita menonjolkan apa sih keuntungan dari kita mengikuti program suku bunga ini gitu. Nah, itu ditonjolkan di posternya. Nah, dengan prinsip ini tuh ya benar-benar apa ya? Saling mendukung satu sama lain sama seperti balance tadi. Jadi hubungan saling mengikat gitu. Sampai sini paham nggak kira-kira? Paham Kak, tapi nggak bisa buat. Iya ya nanti ya. Itu di pertemuan kedua. Kita bahas dasar-dasar dulu. Ini lebih ke arah teori sih. Nah, ini unity ya, kesatuan. Terus ritme. Selain unity, ada ritme. Ritme ini pembuatan desainnya menerapkan prinsip yang menyatukan sebuah irama. Contohnya seperti asap ini ya, asap pabrik ini. Dia lebih ke arah ritme prinsipnya dengan pengulangan seperti ini dan dia membentuk sebuah wajah gitu. Ya aku kurang paham ini lebih poster apa ya? Poster propaganda karena ini menunjukkan kumpulan orang-orang dengan apa ya? Dengan dibentuk melalui asap pabrik. Nah, ini contoh dari fungsi ritme. Nah, kalau kalian lihat ini kan adalah rasa apa ya? Wah, ini kreatif banget dia membentuk sebuah wajah orang dari asap pabrik gitu. Nah, gitu. Itu fungsinya dari ritme sendiri. Tapi ini apa ya? Kalau aku akui ini jarang juga sih untuk menerapkan prinsip ini. Lebih yang menonjol tuh malah ke arah unity sama balance-nya. Terus yang keempat, empasis. Empasis satu penonjolan. Nah,
kalau kalian ngelihat semua desain grafis itu, pasti ada satu hal yang ditonjolkan dari apa ya, dari desain itu. Contohnya tadi nih, yang Unity ini, poster yang ini nih, empasisnya apa? Nih, kata nikmati ini, dia menonjolkan benefit-benefit yang ada. Terus dari balance ini, dia menonjolkan sebuah manusia kelelawar, Batman sendiri, karena ini kan filmnya mau rilis. Dan ini juga pesona Jogja, dia menonjolkan becak sama ini, sama orang lagi ngerekam ini pemandangan di Jogja. Itu kan merekam pesonanya gitu. Nah, ini menonjolkan sebuah branding dari Jogja sendiri. Nah, itu gunanya dari emphasis, dia menonjolkan sebuah pesan yang pengen disampaikan sama desainernya. Terus proporsional. Nah, proporsional ini lebih ke arah apa ya? Bagaimana cara kamu memanfaatkan kanvas, memanfaatkan kertas yang ada gitu. Misalnya kamu dikasih kertas A3, bagaimana cara kamu membuat sebuah desain di kertas A3 itu agar semua pesan-pesan tersampaikan. Nah, ini contohnya dari Dataprint sendiri. Dataprint Creative Contest. Dia menonjolkan refill cut rate kosong untuk menyelamatkan bumi. Dia menonjolkan bumi yang lagi sedih, dan dia juga memasukkan pesan-pesan yang ada untuk mengajak kita untuk refill cut rate kosong gitu. Dan itu dikemas dalam sebuah lomba. Nah, ini tonjolannya ada di Creative Contest. Kalau kalian lihat kan proporsinya, Creative Contest, bumi yang menangis, ketentuan lomba itu saling saling mendapatkan tempatnya. Jadi itu mereka nggak saling beradu gitu loh, nggak saling bentrok untuk mendapatkan tempat untuk menyalurkan informasinya. Gitu. Kalau aku nanya nih, empasisnya yang mana? Halo? Kan ini saling mendukung nih, tapi pasti ada empasisnya. Kira-kira yang mana? Oke, di chat. Bumi. Yang lainnya? Bumi menangis. Oke, benar. Ya, benar ya. Empasisnya bumi ini ya, bumi yang menangis. Karena dia tuh ajakannya untuk menyelamatkan bumi dengan cara refill cut rate kosong. Tapi empasis yang kedua sih adalah creative contest-nya. Kan tujuannya untuk mengajak mengajak peserta gitu. Tapi tonjolan tetap di bumi. Oke, sampai sini paham nggak semuanya? Kalau misalnya kalian malu-malu on mic, nggak apa-apa di chat aja. Biar aku juga tahu kok. Oke, masih udah paham. Yang lainnya? Sungkar paham. Ini area Astiti kayaknya nggak perlu deh. Udah pro deh. Yang lainnya gimana? Oke, Neti udah paham. Aku cek partisipan 29 ini. Oke, yang dari Medinfo yang upgrading 1, 2, 3. Ya, lumayan lah Medinfo yang masuk. Kadang nggak bisa sih jam segini. Oke, paham ya. Aku lanjut ya teman-teman. Tadi udah kita bahas prinsip, sekarang kita bahas unsur. Nah, unsur ini adalah apa saja yang ngebentuk sebuah desain grafis. Ini tampilan lebih simpel aja sih aku buatnya, biar nggak bingung. Yang pertama, unsur desain grafis adalah line atau garis. Kalau kalian membuat sebuah desain grafis tuh pasti ada namanya unsur line ini, unsur sebuah garis. Karena garis itu adalah ini yang menghubungkan sebuah titik satu sama titik yang lainnya sehingga membentuk sebuah gambar gitu. Macam-macam garis itu ada garis lurus, lengkung, tak beraturan dan lain sebagainya. Kalau kalian lihat ini ya, grafiknya ini. Gambar ini. Ini banyak banget unsur lainnya. Ini misalnya Tugu Jogja nih. Ini kelihatan kan kursorku? Kelihatan, Kak. Oke. Ini Tugu Jogja nih. Ini contoh lain ya, yang di pinggir-pinggir ini. Nah, ini Tugu Jogja lain. Terus yang awan-awan nih lain, yang membentuk sebuah awan lainnya. Terus gunung ini juga lain. Terus ini becaknya juga lain gitu.
Nah, itu kalau kalian tahu tuh, ini namanya unsur line dalam sebuah desain grafis. Font pun juga line, karena dia tuh menghubungkan apa ya? Menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Ini dari S nih misalnya, ini yang kecil nih, S lengkung dari awal sampai akhir. Itu termasuk line. Terus shape. Shape itu adalah bentuk segala hal yang memiliki diameter tinggi dan lebar. Ini kalau kalian pasti udah belajar dari SD itu shape itu apa. Shape itu ada ini, yang sering dikenal itu adalah kotak, lingkaran, dan segitiga. Sementara pada kategori sifatnya itu, shape itu ada 3 bagian. Huruf ini shape. Ya. Tadi kan shape tuh, kalau line itu kan menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Kalau shape itu dia memiliki ini, memiliki lebar. Nah, ini contohnya nih. Jarak antara ini sama ini tuh disebut shape. Dia membentuk sebuah apa ya? Pembeda gitu loh. Ini kan warnanya krem, ini hitam. Nah, krem ini membentuk sebuah huruf S disebut shape. Terus simbol nih kayak gini contohnya nih. Simbol ya ini simbol daun nih contohnya shape. Terus form bentuk nyata. Ini bentuk awan nih shape juga gitu. Yang membedakan line sama shape tuh line tuh kan pinggir-pinggirannya, kalau shape tuh keseluruhannya gitu. Nah, itu pembedanya. Ya mungkin agak kelihatan apa ya? Kelihatan rancu lah gitu. Tapi ya semoga sih bisa diterima ya teman-teman penjelasanku. Terus yang ketiga, ada tekstur. Kalau kalian lihat sebuah desain grafis tuh di poster kan teksturnya pasti rata karena itu kan cetak digital. Terus kalau misalnya kalian lihat poster digital, kalian nggak merasakan teksturnya. Tapi kalau kalian melihat sebuah desain yang manual gitu, kayak palet gitu, gambar palet, ya gambar palet terus pensil cat air gitu kan pasti ada teksturnya. Terus sebuah desain yang dibentuk dengan 3 dimensi, contoh kayak kalau kalian waktu SD pernah praktik apa ya? Praktik bikin gambar dari kacang hijau itu. Nah, itu kan ada teksturnya. Nah, itu teksturnya tahu apa ya? Unsur desain grafis pemanis gitu. Yang berupa tampilan permukaan dari suatu benda. Itu ini lebih penerapannya yang jarang banget di karya digital. Ini lebih ke arah karya-karya interior gitu. Kalau kalian lihat mural painting tuh pasti ada unsur teksturnya. Kalian karena kalian tuh pasti raba, bukan ngelihat aja gitu. Terus space. Space ini adalah sebuah ruang. Unsur desain grafis tuh nggak hanya melulu sebuah tampilan apa bendanya, tapi unsur desain grafis itu juga melihat napas dari ininya, napas dari poster kita. Ini contoh space ya. Nah ini deh. Kita kembali ke pesona Jogja ini. Kalau kalian lihat space-nya mana? Halo? Halo, halo, halo. Gak apa-apa, kalau misalnya kalian salah, nggak aku marahin, nggak ada ini. Kita sama-sama belajar kok sini. Misalnya kalau kalian masih kurang paham arti space itu, salah aja nggak apa-apa di chat. Atau ada yang masih belum paham tentang space nih? Ulangi. Nih dari poster ini, kira-kira yang mana yang namanya space? Ini baru Kak Kuum yang jawab, background polos. Yang lainnya? Bagian kosong di poster itu. Oke, bagian kosong poster, backgroundnya. Ya benar ya teman-teman. Sebenarnya gampang kok kita nentuin space. Karena space itu kan pasti ruang kosong ya. Ibarat ruang angkasa kan ruang kosong. Ya ini jadi yang space nih. Ini loh. Kita juga bisa ngelihat teksturnya di sini ya teman-teman. Ini teksturnya agak kasar. Ini mungkin kayak kelihatan dibuat di kertas buram gitu loh.
Nah, ini termasuk tekstur juga. Selain tekstur ini ada juga space-nya. Ini jarak antara tugu sama gunung ini termasuk space ya. Ini nih. Yang ini. Terus jarak tugu sama becak ini juga space. Nah, ini maksudku dari space. Kalian merasa ini kan merasa resah itu melihat poster yang terlalu ramai gitu. Jadi kita kasih unsur space gitu. Biar kelihatan poster itu hidup dan lebih minimalis lah, biar lebih enak di mata gitu, seger. Nah, itu fungsinya unsur space tadi ya. Oke, tadi space, sekarang kita lanjut ke size. Nah, size ini adalah sebuah unsur pembentuk prinsip emphasis tadi. Contohin tadi ya, teman-teman. Becak ini size-nya lebih gede daripada tugu, karena kita menekankan sebuah becak ini. Terus tugu sama gunung ini kelihatan sama ukurannya, karena mereka sebagai unsur penunjangnya. Terus awannya nih, pesona Jogja ini lebih besar fontnya daripada setelah kita mengalami keterpurukan, keindahan pariwisata Jogja telah kembali. Nah, kita lebih menekankan huruf pesona Jogjanya, sehingga size itu lebih besar daripada huruf yang di bawah ini. Nah, itu fungsinya dari size. Dia lebih mendukung unsur prinsip emphasis ini. Itu, teman-teman. Terus yang terakhir ada color. Ya, color pasti kalian udah paham ya. Ini unsur yang nggak bisa nggak bisa kita abaikan kalau dalam sebuah desain, karena inilah sebagai pembentuk identitas dari sebuah desain. Kalau kalian tahu kan pasti setiap warna tuh punya psikologinya. Kalau kamu misalnya bikin startup startup makanan gitu, pasti tentunya kalian nggak mungkin milih warna biru, pink sama hitam dalam sebuah logo startup makanan kalian gitu. Karena apa? Mereka tuh punya identitasnya sendiri. Kalau warna biru itu menunjukkan kekaleman, hitam menunjukkan kesuraman gitu, elegan, dan ungu tuh menunjukkan feminim gitu. Jadi kan nggak cocok kalau digabungkan sama startup makanan kalian, malah kalian langsung makan mereka gitu. Makanya lebih banyak startup tuh lebih milih warna merah atau kuning, karena itu lebih menunjukkan unsur semangat untuk makan. Nah, itu tujuannya dari color, dia fungsinya sebagai identitas. Oke, kita udah sampai ke tren. Sebelum itu, aku mau nanya, ada yang masih belum paham nggak kira-kira? Ya, pertemuan pertamanya kelihatannya agak membayang-membayang, karena ini semuanya serba teori. Tapi kita ngelihat prakteknya di pertemuan kedua sama ketiga, karena itu lebih praktikal lah, lebih aplikatif lah dalam kehidupan kalian. Ini untuk pertemuan pertama ini kalian bisa search di Google lebih lengkapnya. Tapi ya aku ngasih permukaannya sebagai pemicu gitu. Ya, teman-teman ada pertanyaan nggak kira-kira? Halo. Oke, dicek nggak apa-apa nih. Ya. Dari Davin belum. Yang lainnya, ini ada 28 orang loh. Tadi ada satu yang keluar ya. Masih paham. Belum ada pertanyaan. Oke. Oke, kita lanjut aja ya. Biar aku bisa tahu seberapa pahamnya kalian lewat kuis nanti. Keren kan ada kuisnya lagi. Oke, kita lanjut ke tren desain grafis ya. Nah, ini aku sebutin tadi, desain grafis tuh memiliki trennya setiap tahun, tapi kita cek di tren di tahun 2020. Sebenarnya ini dirilis di tahun 2019 akhir. Ya, 2019 akhir karena tahun 2020-nya belum keluar ya. Oke, kita mulai. 3D design dan tipografi. Ini kalau kalian bisa lihat nih banyak banget unsur-unsur sama prinsip pembentuknya. Dan ini juga memiliki identitasnya tersendiri. Sebuah desain 3D dan ditambah gabungan tipografi. Keren kan menurut kalian lah? Kerennya nih. On mic dong salah satu. Halo. Ini pada AFK semua ya? Keren Kak, tapi kayaknya agak kurang aplikatif deh. Kenapa, Kak? Tipografi tapi 3D. Oh ya, 3D desain tipografi nggak aplikatif ya? Ya, emang tujuan tiap tren itu pasti ada tujuannya sendiri. Pertama dari sebuah pencurahan perasaan kita aja. Ya, aku pengen gambar gini dah.
biar nggak bosan gitu. Terus ada juga selain unsur pencurahan, dia juga sebagai unsur tujuan komersial. Seperti yang sebelum-sebelumnya itu ada namanya flat design dan lain sebagainya gitu. Nah, terus ada selain 3D design dan tipografi ini, ada namanya asymmetrical design. Nah, ini lebih aplikatif ya teman-teman. Ini biasanya dipakai buat desain website atau poster. Nah, ini sering kalian lihat kan? Kalau misalnya desain-desain sebuah perusahaan gitu. Iya, Kak. Nah, ini contohnya dari asymmetrical design. Kalau kalian lihat asymmetrical design tuh, dia desain tuh dia nggak simetris ya teman-teman ya. Ini misalnya di sini di atasnya ada gambar segitiga yang abstrak, tiba-tiba di bawahnya nggak ada. Terus ini juga remote working. Dia di bagian atas itu agak kosong, tapi di bawahnya ada ini info-info yang penting, lebih padat lah istilahnya sini. Gitu. Ini lebih apa ya? Lebih kosong gitu istilahnya daripada di bawah. Nah itu asymmetrical design, dia nggak merata persebaran. Gitu. Terus yang ketiga ada Art Deco. Nah Art Deco ini biasanya desain grafis tujuan untuk pembuatan logo. Misal kalian lihat ini tulipan Hussein, dia membentuk sebuah bunga tulip, tapi ada unsur rumahnya. Itu menunjukkan rumah tulip gitu. Kalau kalian lihat ada gambar rumah kan sini. Nah, itu dia tujuan dari logonya. Terus ada perfect picture. Ini kalau kalian tahu ini ada namanya garis Fibonacci, itu menunjukkan apa ya? Perfect number. Terus ada perfect picture. Picture mana gitu. Nah, ini picture-nya. Kalau kalian lihat nih ada apa ya? Ada segitiga melengkung yang berbentuk juring. Nah, itu kalau kalian gabung ini seperti kayak membawa kamera gitu loh. Ini kan sorot ke atas gitu istilahnya. Nah, itu gabungan dari perfect picture. Nah, Art Deco itu ya gabung-gabungan dua unsur yang nggak menyatu jadi satu gitu. Kelihatan dipaksakan, tapi itu ciri khasnya Art Deco. Terus ini modern mid-century. Aku pasti yakin kalian nggak asing sama gambar-gambar gini. Pasti sering kan ngelihat di ini, di mana? Di Instagram gitu. Iya apa iya? Oke, ini terkait pertanyaan-pertanyaan nanti aku jawab di akhir sesi ya. Ini kira-kira aku mau nanya nih, sering nggak kalian lihat gambar-gambar gini? Yang gambar-gambar Sering, ini. Kak. Biasanya di mana kalian melihat? Di Instagram. Di Di Instagram. Canva. Canva. Ya, Poster-poster Instagram. benar-benar. Ya, biasanya banyak banget nih biasanya poster-poster kepanitiaan tuh pasti pakai desain trendy yang ini, modern mid-century. Karena ini emang gratisan di sumber daya desain, terus juga gampang dibuat di Canva. Ini lebih ke arah gambar sih, lebih menggambar manual kalau aku lihat. Cuma yang benar-benar pakem lah sama perdesainan yang bisa buat. Terus selanjutnya duotone. Ini aku pasti nggak asing sama hal ini. Kalau kalian lihat duotone-nya ini siapa? Korigor, terus Arto Di Pro gitu. Ya kan masih ada gabungan antara magenta sama biru. Magenta sama biru tabrakan, tapi dia saling menyatu di tengah-tengah. Nah itu fungsinya dari duotone. Maksudnya fungsi. Trendinya duotone. Ini contohnya. Warna biru sama hijau gabung. Putih sama merah gabung. Putih sama ungu gabung. Nah, itu duotone. Terus ini dari logo juga. Dari muda ke tua. Ini muda ke tua itu duotone juga. Dan ini duotone-nya lebih ke arah gradien juga. Nah, itu. Ini pasti sering kan kalian lihat di poster-poster musikal gitu. Halo. Ya, aku anggap nggak pernah lihat ya. Kita lanjut selanjutnya. Moody dark sama warm. Nah, ini apa ya? Ini trendy desain itu lebih kemana ya? Ke arahnya tuh. Propaganda lah istilahnya. Di arah propaganda karena kita menunjukkan selain
menonjolkan warnanya, kita menonjolkan sebuah unsur ini ya, empasisnya ya, berupa manipulasi mood, gitu. Manipulasi mood dari pembacanya. Kalau misalnya moody dark, itu lebih ke arah manipulasi mood yang ini lebih apa ya? Lebih nyaman, lebih tenang. Terus kalau misalnya moody-nya red gitu, moody-nya warm, itu lebih ntar pembaca itu biar lebih apa ya? Terpicu untuk melihat poster kita, informasi poster kita. Nah, kalau kalian lihat ada moody green, moody red gitu. Kalian bisa explore sendiri itu ada tujuannya sendiri dari apa? Dari pemilihan warna-warna mood ini. Nah, gitu. Nah, ini contohnya sebuah novel dari Sherman Alexie, You Don't Have to Say You Love Me. Dia moodinya warm gitu, moodinya ke arah warm. Ini menunjuk apa ya? Gunanya untuk mengajak pembacanya agar lebih mengeksplor gitu. Apa sih yang penting dari You Don't Have to Say to Love Me gitu? Itu contohnya ya. Terus Lillebot ini aku kurang paham kenapa. Aku juga bingung nyari, karena cepat-cepat bikin PPT-nya aku masukin aja yang berbau moody gitu. Nah, aku belum explore sini. Kita lanjut ya, custom illustration. Ini custom illustration ini logonya dia ciri khasnya adalah gambar manual. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, ini si monster ini jarang banget orang bikin di digital. Ya maksudnya jarang banget dia pakai apa tools yang ada di software nanti. Dia ngebuat itu pakai pen tablet biasanya. Kalau custom illustration. Ini juga nggak mungkin kan kalian bisa buat ini pakai tools yang ada di software tanpa pakai pen tablet gitu. Iya Pak Ian? Halo? Iya. Iya, Kak. Oke. Ya, yang penting ada suara ya teman-teman ya. Ini karena kebetulan juga di-record, kalian bisa tonton lagi ya diulang-ulang di YouTube ya. Nanti bakal aku upload di YouTube. Nah, ini custom illustration adalah tadi pertama ciri khasnya adalah gambarnya manual. Terus buatnya tuh ini dari sketsa sampai warna itu juga manual. Ini cuma hanya dibuat kalau misalnya kita punya pesanan aja sih biasanya. Karena orang juga males bikin manual gitu. Terus Baksom Serif. Nah, Baksom Serif ini lebih ke arah elegan, lebih ke arah desain yang elegan. Karena ini penonjolan adalah di fontnya. Ini namanya fontnya Baksom. Fontnya Baksom Serif. Dan desainnya itu desain Baksom, desain elegan gitu. Ini biasanya dipakai buat apa ya, perusahaan agensi, buat perusahaan fotografi, perusahaan studio yang menonjolkan keeleganan. Contohnya kayak studio pernikahan gitu. Terus happy birthday buat orang-orang yang crazy rich lah biasanya pakai gini. Karena ini menonjolkan kemewahan gitu, Baksom Serif. Ini juga nggak menutup kemungkinan sih biar bikin acara kepanitiaan kalian mau pengen lebih mewah, ya bisa kalian pakai unsur-unsur desain ini. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah open composition. Open composition ini lebih ke arah gimana ya menurutku? Dia tuh nggak ada artinya sama sekali, tapi pas kita lihat kok keren gitu. Kita lihat contoh ini, gambar pita ini. Ada artinya nggak menurut kalian? Abstrak. Abstrak kan? Nah, ini juga Louis Vuitton. Ini Louis Vuitton kan seharusnya dia lebih ke arah elegan gitu. Tapi kalau kalian lihat dia pakai desain open composition itu, ada nggak artinya nih? Halo? Enggak. Nah, karena itulah tujuannya dari desain open composition. Kita lihat di sini ada tulisan discover. Ini tujuannya discover itu menunjukkan apa ya? Kalian ini diajak untuk bereksplor lagi. Apa sih tujuan dari Louis Vuitton bikin kayak gini? Gitu. Mungkin dia bisa ngerilis produk barunya gitu, yang lebih ke arah abstrak. Atau bisa memang pengen aja sih dia Louis Vuitton ini bikin desain yang mengundang sebuah tanda tanya biar para pembeli yang potensial tuh mengunjungi websitenya gitu. Itu contohnya open composition ya. Dia lebih mengeksplor imajinasi kita gitu. Apa sih tujuan dari poster ini gitu.
Ini trennya kalau aku ini lebih agak berisiko karena kenapa? Tujuan dari desain grafis kan pasti menunjukkan pesannya gitu. Tapi kalau kita nggak mau nunjukin pesannya dan disuruh mengeksplor lebih, itu kan kayak apa sih ini desainnya kok nggak ada artinya, siapa yang ngebuat gitu. Nah itu plus minus dari open composition. Nah yang terakhir, aku pasti yakin nih nggak pernah absen lah di Instagram kalian, terutama yang bagian desain startup, terus desain. Misal kalau kalian dari teknik pasti sering dah ngeliat kayak gini-ginian. Terus dari pangan, dari FEB, dari kalau FIB sih aku kurang paham. Pokoknya berbau perusahaan startup dan lain sebagainya itu pasti nggak asing lah sama desain ini, benar nggak? Bener banget. Ya. Karena ini isometrik ini adalah desain yang benar-benar mencirikan revolusi industri 4.0. Kenapa? Karena desain itu kelihatannya kotak-kotak ini tuh kotak-kotak gimana ya? Kotak-kotak tuh emang udah ciri khasnya futuristik. Ditambah sama ini. Kayak ini contohnya nih, ada blockchain. Blockchain apa ya nggak tahu. Terus ada grafik-grafik futuristik nih, warnanya warna ungu, putih itu menunjukkan futuristik banget. Terus ini ada kotak-kotak nih, menunjukkan kayak artificial intelligence. Ini juga. Ini chip, aku kelihatan ketutupan ya. Ini poster yang di kanan ini menunjukkan cryptocurrency, karena ini ada lambang Ethereum. Ini menunjukkan apa ya? Desain ini menunjukkan kayak ceritanya Ethereum tuh menjadi cryptocurrency itu kayak gimana, dan apa sih keunggulan dari Ethereum. Tahu cryptocurrency kan? Bitcoin tuh. Tahu Kak. Nah, ya itu benar-benar futuristik banget ya. Nggak ada. Kalau kalian bikin apa Bitcoin gitu, pengenalan Bitcoin, pengenalan teknologi, kalau kalian pakai desain-desain yang sebelumnya kayak gini contohnya. Nah ini Moody, Dark and Warm kan nggak kelihatan wah gitu loh, nggak kelihatan sinergi gitu trendingnya. Terus pakai asimetri masih ya. Misal pakai ini custom illustration, bikin teknologi dari pakai custom illustration gitu, kan nggak nyambung lah istilahnya. Pakai ini dia isometrik futuristik ini. Gitu teman-teman. Oke, sampai sini paham nggak terkait tren-tren desain ini? Paham Kak? Oke, yang lainnya? Paham. Paham nggak? Tapi ya Oke. kalau hafal apa enggak? Gimana? Kalau suruh ngapalin ya nggak bisa. Oke. Ya tetap ya masih ini masih teori ya teman-teman. Karena aku kan bikinnya 3 kelas gitu. Oke, kita lanjut ya ke manfaat belajar desain grafis. Jadi aku males bikin kata-kata singkatnya biar aku ini aja, biar cepat aja. Pertama, mempercepat proses pekerjaan dengan cara menyajikan suatu pekerjaan dalam bentuk desain grafis. Ya ini misalnya kalau kalian mau presentasi gitu ke depan audiens, tentunya perlulah namanya desain grafis. Kalian pasti kesel kan ngelihat dosen yang presentasi itu cuma teks doang gitu. Kesel apa enggak? Kesal. Ya, Kurang menarik ya sih, gitu. Kak. Iya, tentunya kesel ya. Aku juga kesel ngelihat dosen yang presentasi teks doang karena apa ya? Nggak ada daya tariknya sama sekali. Tapi kalau kita poles dengan desain grafis, itu udah memberikan nilai plus ya. Memberikan suatu ini pancingan gitu loh, biar audiens tuh melihat PPT kita gitu. Itu contohnya, mempercepat proses pekerjaan. Terus yang kedua, memperkenalkan dunia desain grafis kepada masyarakat luas sehingga dapat diimplementasikan dalam lingkungannya. Ya kok salah kopasnya kayaknya ya. Sorry ya. Aku jelasin setahuku ya. Ini memperkenalkan dunia desain grafis ya, tentunya pasti kalau kalian bikin desain grafis, kalian namanya memberikan kontribusi berupa karya kalian. Misalnya kalau kalian bikin poster gitu, poster sebuah tugas, misalnya tugas dari FEB gitu, cara mengaudit uang dengan benar gitu. Kalian kan memberikan informasi lah dengan ini dikemas dalam bentuk poster. Itu selain kita memberikan ilmu, kita juga memberikan ini apa ya? Memberikan kemudahan buat orang-orang untuk ngebaca ilmu tersebut. Nah, itu fungsi dari desain grafis. Dia sebagai fasilitator gitu. Fasilitator ilmu kita. Terus yang ketiga ini sama mirip-mirip kayak tujuan nomor 2,
Ini lebih ke arah program aplikasi desain grafis. Selain kita juga memberikan memberikan ilmu tentang sebuah desain grafis, kita juga memberikan bagaimana sih cara membuat desain grafis, apa saja software-software yang digunakan. Nah, itu bisa dibahas di pertemuan kedua nanti. Terus yang keempat, mempersiapkan masyarakat agar dapat memahami mudah pesan-pesan disampaikan dalam bentuk desain grafis. Ya, ini sama sih pengertian 2, 3, dan 4 nih. Karena emang tujuannya desain grafis yaitu memperkenalkan sebuah desain, sebuah ilmu, informasi dalam bentuk sebuah desain. Nah, itu fungsinya. Terus yang kelima sama keenam nih salah satu penggait motivasi kita untuk belajar desain grafis. Yang kelima, menciptakan branding di dunia bisnis. Ya kalau kalian ini wawancara kerja gitu. Kalau kalian sudah bisa personal branding dengan cara menguasai desain grafis, itu udah nilai plus lah buat di mata para HRD. Kenapa? Karena kalian nanti bisa ditunjuk sama perusahaan, misalnya untuk membuat PPT, terus membuat sebuah informasi gitu, biar lebih dikenal, biar lebih dipahami sama masyarakat melalui skill kalian ini. Gitu. Jadi kalian tuh ada nilai plus lah daripada calon karyawan yang lainnya gitu di dunia bisnis. Terus kalau kalian mau industri kreatif gitu, kalian mau bikin portofolio, itu aku jamin kalau kalian menguasai desain grafis tuh kalian lebih banyak klien-klien yang datang kalau misalnya kalian menciptakan branding dengan skill kalian ini. Terus yang keenam adalah salah satu high income skill. Kalau kalian bisa akses website ini ya, Behance, Fiverr, terus DeviantArt, terus apa lagi ya, 1000lancer.com. Itu kalau kalian lihat ya, harga-harga desain grafis di sana tuh, contoh kayak logo simple kayak Pertamina tuh harganya kan 5 miliar gitu. Kebayang nggak harga 5 miliar? Logo sesimpel Pertamina gitu. Enggak. Nah, terus logo Mandiri juga. Logo Mandiri yang bentuknya bendera gitu. Itu harganya 1 miliar. Nah, itu contohnya dari penerapan dari desain grafis. Dia sekali lagi menciptakan high income skill. Tapi itu nggak lepas dari kalian sendiri ya, teman-teman. Kalau kalian rajin, konsisten gitu mengupload portofolio kalian, terus kalian berkarya gitu, aku jamin bagi kalian yang tertarik sama desain grafis tuh akan mendatangkan uang. Gitu ya, teman-teman. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa sih masih belum ya. Itu hanya di masa mananya emang benar-benar fokus di dunia desain. Tapi kalau kita tuh lebih ke arah ya memberikan kontribusi ya kepada acara-acara kita, terus di organisasi kita gitu. Tentunya kan pasti semua kepanitiaan, semua organisasi itu perlu namanya branding. Nah, branding itu dipegang oleh skill-nya kita ini. Gitu. Oke, teman-teman, siapkah kalian memiliki desain skill yang berharga ini? Siap, Kak. Siap. Kak. Siap. Oke, kalau kalian siap, jangan lupa untuk hadir di pertemuan kedua sama ketiga. Pertemuan kedua tuh kita bahas. Pertemuan ketiga tuh aku bagi kelasnya secara sinkron sama asinkron. Kalau sinkron itu, kalau asinkron tuh aku udah upload ya. Aku udah upload videonya di YouTube KMAD UGM. Itu tutorial dasar sama lanjutan dari Adobe Illustrator sama Photoshop. Terus untuk yang sinkron itu aku lebih fokus ngebahas cara menggunakan Canva sama PowerPoint. Kalian bisa loh ngedesain sebuah desain grafis dengan software-software yang sudah ada di komputer kalian. Kenapa aku taruh Adobe Photoshop sama Illustrator itu asinkron? Karena melihat evaluasi sekolah media sebelumnya itu dari 12 peserta yang ngedownload Adobe Photoshop sama yang bisa ngejalanin software itu di komputernya, itu hanya 2 orang aja. Nah, itu mirisnya, teman-teman. Jadi lebih penting aku taruh di asinkron aja. Karena aku tahu Adobe itu berat buat laptop kalian. Tapi untuk PowerPoint sama Canva kan nggak mungkin lah. Mustahil untuk berat di laptop kalian. Gitu. Ini mungkin ada peserta desain sekolah media yang sebelumnya tuh
yang apa ya, yang hadir sekarang itu kejadian lah. Laptop itu tiba-tiba nge-hang gara-gara baru buka Photoshop. Jadinya kan agak terhambat lah gitu sekolahnya. Gitu. Ya, kenapa aku ngajarin Canva sama PowerPoint? Karena apa ya? Kalian bisa memanfaatkan memanfaatkan software-software itu biar bisa memiliki desain grafis sendiri. Tapi itu nggak akan untuk kemungkinan kalau misalnya apa ya? Kita bedah Canva sama PowerPoint-nya cepat dan masih ada waktu luang, kita bisa ngebedah sedikit lah tentang tools-tools yang ada di Photoshop sama Illustrator. Nah, kenapa aku bahas itu dan kenapa nggak ada aku masukin kata Corel Draw di sini? Karena pertama, Corel Draw itu aku belum paham toolsnya gimana. Kedua, karena aku Corel Draw ini licik. Ya, karena aku juga si nakal. Setiap aku buka Corel Draw yang dengan internet yang terkoneksi online, itu pasti ketahuan kalau aku ngebaca. Dan pasti aku akan diblokir dan nggak bisa ngebuka Corel Draw. Nah, kalau misalnya aku buka Corel Draw dan berhasil, pasti ya mau nggak mau aku offline tiba-tiba gitu. Jadi aku nggak bisa ya teman-teman. Oke, ini di blok firewall-nya Mas. Ya, walaupun aku ngeblok firewall-nya, aku tetap nggak bisa pakai Corel Draw ya. Ya, sorry ya teman-teman. Oke, karena kalian udah siap, kita kuis bentar yuk untuk merecall semua ilmu-ilmu kita. Tunggu bentar, aku share. Share ini. Kelihatan nggak layar teman-teman? Halo? Kelihatan. Taruh dulu salah. Oke, masuk ya teman-teman ini. Kita main sebentar yuk. Yuk, masukin dong game pin-nya kalian. Kok belum ada yang masuk nih? Oke, ada 3 orang. Kok baru 3 orang nih? Oke, yang lagi acara keluarga nggak apa-apa ya. 5 aja. Baru 11 orang nih dari 26 orang. Baru 16 orang nih, lagi 10 orang. Ini lagi 9 orang lah, termasuk kecuali Dewi ya.
Yuk. Halo. Ini yang lainnya pada kemana? Yang udah join bilang udah ya di chat. Biar aku bisa tahu loh. Udah. Ini udah 2 orang udah. Sudah. Halo, baru 17 orang. Udah. Ini aku mulai aja deh ya. Kayaknya pada AFK semua nih lagi 6 orang. Lagi 9 orang. Oke, kita mulai deh. Oh kan, baru muncul nih. Celak Magisel. Aduh. Oke, kita mulai ya dah. Oke, komunikasi lewat visual. Ya benar ya teman-teman, komunikasi lewat visual ya. Karena ini dah yang menjawab menyalurkan kreativitas itu apa ya? Itu udah bagian dari komunikasi lewat visual. Karena itu tujuan dari desain grafis. Oke. Dipa Nusantara. Siapa nih? Kita lanjut ke kuis kedua. Oke, dan jawab read garis. Garis itu unsur ya teman-teman. Ini garis tekstur titik itu unsur. Yang enggak termasuk unsur adalah ritme. Ya, kejebak nih kalian semua. Oke, kita next. Ya, Ca yang memimpin, terus Prema. Ini kayak Prema nge-cheat ya nih. Oke, lanjut ya. Baca pertanyaannya baik-baik. Oke, udah paham semua berarti ya. Kalau empasis menonjol. Wih, Prema. Aku yakin Prema nge-cheat nih. Itu bukan aku ya. Oke. Ini ada strip 3 nih. Oke, lanjut ya keempat. Iya. Semua jawab kedalaman. Padahal kedalaman nggak ada unsurnya loh. Ya unsurnya garis ya teman-teman. Kalau
kalau kalian lihat ini apa unsurnya ini, lihat nah, ada garisnya loh. Nah, ini menonjol banget ya teman-teman kalau kalian lihat. Itu kedalaman tuh lebih ke arah prinsip sih. Oke, ya nggak apa-apa salah. Nggak ada yang bener nih. Kita lanjut. Oke, ruang. Keren-keren. Kalian bisa jawab ruang ya. Kalau kalian lihat ini, ada space kosong ya di tengah-tengahnya. Di pinggir-pinggirnya. Terus ada yang menonjol dari apa rumahnya. Tapi yang lebih tonjolkan ini adalah space-nya terlalu lebar. Gitu. Nah, tuh. Ini yang jawab bentuk sama garis. Bentuk sama tekstur. Tapi yang menonjol ruang ya, teman-teman. Walaupun ada unsur-unsur itu. Eka Mania, siap. Pendatang baru. Oke, primer, keren-keren. Kalian masih ingat berarti ya, pelajaran seni rupa di SMA. Ini yang jawab sekunder. Kalau kalian tahu primer, ya recall lah. Primer itu adalah warna yang nggak bisa dibentuk sama warna lainnya. Nih. Kalau misalnya sekunder ya, kalau merah gabung sama kuning, itu jadi oranye. Merah sama biru jadi ungu. Merah sama kuning sama hijau, biru jadi kuning sama biru jadi hijau. Nah, warna-warna tadi itu adalah warna sekunder yang dibentuk dari warna primer. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, Kamania masih memimpin. Perhatikan pertanyaannya ya. Oke, ya. Keren-keren buat kalian yang menjawab false. Karena nggak cocok ya teman-teman kalau font yang elegan ini dipakai untuk malam keakraban. Yang ada malah malam profesional gitu. Ya, ya untuk yang jawab true bisa ini ya dicoba sekali lagi. Lanjut. Oke, Kamania masih memimpin, Bung. Kita lanjut pertanyaan ke-8. Oke, ya aku sengaja sih masukin tren yang nggak aku bahas di PPT biar menyimak seberapa kreatif kalian. Oke, kalau kalian lihat ini namanya negative space ya teman-teman. Apa itu negative space? Sebuah desain yang dimana space-nya itu membentuk sebuah gambar lagi. Kalau kalian lihat ini kan gambar utamanya adalah ini ya topeng Spartan, topengnya para prajurit Yunani. Tapi kalau kita lihat golf clubnya itu ini kan ada orang lagi nembak sebuah bola lah istilahnya. Nah ini kan orang yang memegang tongkat golf. Nah itu dia negative space itu dia menunjuk memiliki sebuah desain yang tersembunyi gitu. Nah itu kalau kalian sudah sering melihatnya pasti jeli. Oh ini ada gambar tersembunyi nih yang dibentuk dari sebuah negative space. Gitu. Terus yang jawab siluet. Siluet tuh emang desainnya itu dia lebih ada desain tapi dia ini nggak menonjolkan ini desain yang tersirat ini tersembunyi, dia cuma hitam putih gitu siluet, beda sama negative space. Oke, nggak apa-apa salah ya. Kongres buat yang 3 yang bisa benar nih.
Oke, Dipa Nusantara yang memimpin sekarang nih. Lanjut, nomor 9. Oke, wih keren kalian. Aku salut bener. Aku kira ada yang jawab harmoni banyakan atau unity lah gitu. Ternyata yang jawab banyak hierarki. Ya aku memang sengaja sih nggak masukin prinsip ini karena apa ya? Aku takut kelamaan waktunya waktu presentasi dan juga aku juga sekalian bahas di quiz. Nah ini benar ya teman-teman hierarki. Hierarki itu menunjukkan kedudukan. Kalau kalian tahu ya subjudul sama body text. Nah itu menunjukkan hierarki. Kalau kalian kan masih ngeliat ngebaca yang di kotak putih dulu, terus yang di bawah, langsung di bawah lagi, terus lanjut ke sini gitu. Nah itu namanya hierarki ya teman-teman. Itu penting namanya juga untuk memancing audiens kita untuk ini apa ya? Untuk membaca sesuai dengan urutan yang kita pengenin. Nah, itu prinsip hierarki. Oke, keren yang 11 orang ini. Ya, Eka Mania memimpin lagi. Pertanyaan terakhir. Oke, ada satu orang yang nggak pengen punya skill ini ya. Ya nggak apa-apa sih. Nggak aku berarti salahin. Oke, berarti 17 orang sini udah siap ya untuk ngikutin pertemuan kedua kita di minggu depan ya. Kok minggu depan? Hari Sabtu nanti. Oke, udah itu aja sih. Kita lihat siapa pemenangnya. Oke, siapa celak? Oke, keren ya buat kalian Eka Mania di Nusantara sama celak. Oke, udah. Itu aja sih. 58% benar. Berarti susah ya? Ya, sorry ya teman-teman udah bikin pertanyaan susah. Oke, kita lanjut. Apa lagi ya? Ya, itu aja sih dari aku untuk pertemuan pertama kita. Ya, itu aja sih pertemuan kita kali ini. Ya, aku paham sih karena ini masih teori. Karena apa ya? Aku nggak pengen ngebeberin semua ilmu-ilmunya langsung sekaligus hari ini. Karena mungkin pasti kepanjangan. Ini aja kita mulainya dari 19.30. Kita udah ngambil waktu sejam ya, teman-teman. Biar apa? Kalau misalnya aku beberin semuanya hari ini, bisa aja sampai 4 jam, 5 jam. Dan aku mungkin mulutnya bakal berbuih. Oke, teman-teman, itu aja sih dari aku. Misalnya kalau kalian nggak puas sama materi kali ini, dan masih banyak bertanya, kalian bisa akses lagi di YouTube. Nanti aku bakal upload. Terus, sekarang aku buka sesi tanya-jawab ya. Ada yang mau bertanya? Kak, saya mau nanya, Kak. Oke, silakan. Siapa nih? Saya, Kak. Oke, Suci, silakan Suci. Kak, kalau pakai laptop untuk yang bagus buat desain grafis itu apa ya mereknya? Oke, untuk ini aku bantu jawab ya. Untuk laptop yang bagus buat desain grafis, merek itu nggak penting. Yang penting itu adalah pertama, prosesor, kedua, graphic card, dan yang ketiga adalah hard diskmu. Tipenya apa? Hard disk atau SSD. Nah, itu menunjang banget buat kamu yang bikin apa ya? Yang bakal ngedesain gitu. Dan graphic cards yang aku saranin tuh ya mungkin kamu bisa cari laptop yang kisarannya itu harganya minimal 6 juta ke atas kalau misalnya kamu pengen buka Adobe dengan lancar gitu. Terus RAM-nya juga, RAM tuh minimal 2 GB tuh udah paling mentok buat apa ya? Ngedesain grafis. Di bawah itu pasti bakal ngehang.
gitu. Terkait merek itu bebas. Yang penting tadi 3 yang aku sebutin. Bisa menjawab? Oke, Kak. Makasih, Oke. Kak. Oke, lanjut. Kak, dari anak Agung Davin ya. Kak, dulu belajarnya langsung nyari-nyari nama teknik di YouTube terus dicoba apa dasar dulu? Oke, kalau aku ya cerita, aku mulai desain grafis itu pertama dari iseng-iseng di YouTube nyarinya. Kayak, wih keren cara buat desain grafis gini, gimana caranya? Terus aku tutorial membuat desain grafis gitu. Karena muncul di YouTube tuh recommendation apa yang kamu pengenin loh desain grafisnya. Nanti algoritma YouTube bakal ngebantu kamu. Misalnya kamu bikin desain ini, how to make desain grafis gitu. Misalnya with tadi ya kayak apa contohnya isometrik itu. Kamu kan nggak tahu namanya dari awal gitu. Ya, how to make futuristic design. Pasti muncul lah rekomendasi di YouTube. How to make isometric design sama thumbnailnya pasti muncul gambar desain yang itu. Nah gitu. Jadinya ya itu sesuai dengan ini sih. Seberapa kamu pintar-pintar mencarinya. Nama teknik-tekniknya itu. Terus menjawab nggak dari Davin? Menjawab, Kak. Oke. Ya mungkin nggak terlalu puas sih. Terus untuk WWK, nih peserta upgrading. Ya, upgrading internal sih. Kak mau tanya komposisi yang warna yang bagus itu bagaimana? Pemilihan warna nggak cocok. Oke, ini terkait apa ya? Mencari referensi ya. Kalian bisa lihat referensi banyak banget di Pinterest atau di ya apa aja sih? Kayak misalnya, kalau kamu bikin desain ini yang bertemakan lingkungan gitu, environmental color color palette. Kuncinya adalah color palette. Kalau misalnya kalian pengen bikin desain yang bertemakan sejarah gitu, historic color palette, pasti muncul ya ininya. Apa? Muncul rekomendasi-rekomendasinya. Nah, itu bisa kalian akses, bisa kalian cari-cari sendiri. Oke, ini saran dari Kak Kuum juga. Kalau kalian masih bingung sama desain-desain apa gitu, kalian bisa akses color.adobe.com. Mungkin tuh kelihatannya nggak gratis ya, tapi adalah ya versi-versi free di sana. Oke, menjawab nggak dari WWK? Menjawab, Pak. Biasanya jika lihat color palette sih, tapi kadang juga kalau mau nambah warna bingung sendiri. Oh, kamu bingung mencari warna-warna yang itu tuh ya? Itu mungkin sih lebih ke arah pengalaman kamu. Kayak, ih warna ini kok kayaknya tabrakan, nggak cocok. Mungkin kamu lebih banyak belajar tentang teori warna gitu. Kayak warna tadi, warna primer, komplementer, warna substitusi gitu. Warna triple gitu. Yang untuk kayak Illuminati itu. Ada pokoknya diagram-diagram ya. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Oke, izin live duluan, udah rapat sebelah nggak apa-apa. Silakan, Dek Din. Terus, sama aplikasi desain yang gratis, legal, dan lengkap. Ya, gimana ya teman-teman? Aku nggak bisa menjamin sebuah software desain grafis itu gratis. Kenapa? Karena susah banget dan toolsnya itu sedikit. Mungkin ya salah satunya Canva yang gratis dan legal. Tapi itu pasti untuk aksesnya fiturnya berbayar juga. Terus kalau kalian cek ini ya, bisa cek InDesign. InDesign itu gratis, Inkscape juga gratis. Tapi ya karena toolsnya nggak bersahabat sih daripada Adobe sama CorelDRAW. Ya aku saranin sih nggak apa-apa sih kalian ini berdosa sedikit nggak memberikan kontribusi buat Adobe. Apa-apa download ilegal. Yang penting pintar-pintar aja sih. Gimana WWK? Oke, makasih. Oke. Kak, alur belajar learning path design dari dasar yang baik itu sama saran sumber belajarnya. Oke, ini terkait yang sumber belajar itu mungkin aku ini sih. Sumber belajar desain itu ya emang di YouTube sih yang paling bagus. Terus kalian bisa follow-follow kok akun-akun Instagram. Mendingan kalian daripada follow akun TikTok dan akun lainnya yang nggak bermanfaat gitu. Tapi kalau misalnya kalian follow akun TikTok yang berbau desain grafis bisa kok. Ya itu bisa kalian belajar kok di YouTube banyak banget. Aku kalau aku rekomenin sumber belajar desain itu ya pasti YouTube. Terus untuk learning path design ya itu lebih ke arah kamu sendiri sih. Kalau kamu pengennya belajar desain berbau poster ya
kamu belajarnya ya ini sih, cari di YouTube how to make poster gitu. Tapi pada dasarnya ya kalian harus menguasai tools-tools yang ada di software. Itu ada di pertemuan kedua nanti ya, teman-teman. Menjawab nggak dari Rama? Mungkin agak berlibat sih. Lumayan nggak? Lumayan menjawab. Ya, ada yang masih kurang nggak kira-kira? Gimana ya? Ya udah cukup membantu sih Kak. Atau kamu maksudnya design thinking gitu ya? Apa? Maksudmu kayak Apa Kak? cara membuat poster dari sebuah inspirasi dari ide gitu? Enggak. Maksudku itu aku mau kayak apa ya? Mau belajar dari dasar dari nol gitu loh. Oh, Dari nol. yang ya. Ya, tadi dah sama aja sih seperti saran-saranku sebelumnya, emang ya perlu belajar. Kita nggak bisa kuasain desain grafis, ilmu skill desain grafis ini dari selama semalam itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Pasti kalian perlu belajar dari nol gitu. Terus perlahan-perlahan gitu. Tapi nggak mungkin lah kalau kalian bakal menguasai ini. Nanti di pertemuan kedua nanti aku bakal ngasih software Adobe yang gratis. Aku bakal kasih link drive-nya biar kalian nggak perlu capek-capek nyari di Google. Nanti kalian bisa explore ya toolsnya dari nol. Mungkin itu bisa membantu sih buat Rama. Kalau misalnya pengen bikin desain grafis itu yang harus menguasai toolsnya dulu. Gimana? Oke Kak. Makasih Kak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Masih sisa 3 menit nih sebelum jam 8, sebelum kita tutup ya. Halo. Tadi aku sempat ngecek di respon formnya. Ada yang nanya gini, Kak, kelasnya ini gratis apa enggak? Apakah perlu berbayar? Ini kelasnya gratis kok, teman-teman. Ini sebuah kayak apa ya? Pengabdian masyarakat, pengabdian internal dari KMAD. Plus juga nih proker baru gitu, kita uji coba aja. Karena media tuh pasti kalian lihat di sebuah kepanitiaan, pasti tujuannya cuma ya publikasi-publikasi aja, tapi nggak ada proker-proker yang istimewa, proker unggulan. Nah ini contohnya kita bikin sekolah media ini jadi proker unggulan kita. Ini mungkin prokernya pertama di kabinet ini, tapi untuk selanjutnya mungkin lebih diperbaiki sama kabinet selanjutnya. Dan mungkin lebih disempurnakan daripada yang aku sekarang lakukan gitu. Ya teman-teman ya gratis nih teman-teman kok. Ilmu tuh gratis kok. Pinter-pinternya nyarinya. Oke teman-teman lagi semenit nih. Satu pertanyaan. Ada nggak? Oh iya, aku saranin kalian ini ya ikutin semua kelasnya karena emang benar-benar bermanfaat, benar-benar dibutuhkan. Apalagi yang pertemuan ketiga tuh mengelola sosial media. Itu penting buat kalian yang benar-benar pengen personal branding, terlepas dari kalian tuh pinter desain grafis atau enggak. Karena itu akan bahas tools-tools yang ada di sosial media yang membantu apa ya? Bagaimana kalian mengelola konten-konten kalian gitu. Jadi stay tune ya. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Lagi satu aja nih. Dari saya belum. Oke, kalau nggak ada, aku akhiri ya teman-teman. Udah jam 8 juga. Oke teman-teman, makasih semua udah hadir di pertemuan sekolah media yang pertama ini. Ya semoga ilmunya walaupun teori, kalian bisa memahaminya. Ya karena aku juga ngelihat dari kuisnya, karena apa ya? Mungkin karena aku juga ngasih soalnya ada yang melenceng ada yang nggak ada aku bahas di presentasi, jadinya ada yang salah. Tapi ya karena itu tujuanku juga sekalian ngasih taunya di kuis juga, nggak perlu semua di PPT gitu. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dapat diakhiri.
Ya, sampai jumpa ya teman-teman di hari Sabtu di pertemuan sekolah media yang kedua. Kita bakal bahas teknis-teknis software desain grafis. Oke, ya itu aja sih dari aku. Ya, aku ucapkan Om Santi. Selamat malam semuanya. Kasih Kak. Yuk. Makasih, Kak. Ya, makasih Sama, Pak. Kak. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Makasih Pak. Yuk, makasih. Thank you, Yunan. Yuk, makasih Kak Om. Udah hadir loh. Next, aku hadir lagi kok. Santai. Mantap. Ya, aku N ya.